Bagaimana cara menentukan nilai spinnya dengan menggunakan ini akan kita bahas dengan menggunakan contoh berikut. Jadi misalkan kita ingin mencari spin dan paritas dari inti O15, oksigen 15, oksigen 16, dan oksigen 17. Jadi untuk O15 berarti nilai protonnya adalah 8. Nah, 8 itu kita masing-masing buatkan konfigurasi untuk proton dan neutron. Misalkan kita mencari dulu untuk protonnya. Berarti protonnya 8, berarti yang terisi harus 8. Jadi kita lihat di sini, dia berjumlah 8 nukleonnya pada saat dia di 1s42. Berarti dia terisi penuh ya. Karena tidak ada proton tak berpasangan atau IP-nya sama dengan 0, maka kita lihat lagi untuk konfigurasi neutronnya. Neutronnya itu ganjil, otomatis nanti ada salah satu neutron yang tidak berpasangan. Neutronnya 7 berarti dia hanya berhenti di subkulit 1p/2 dengan satu nukleon atau satu neutron yang tidak berpasangan. Jadi ada satu neutron yang tak berpasangan sehingga nilainya 1/2. Sehingga kalau kita jumlahkan untuk mencari spin dari oksigen 15 itu adalah 0 ditambah 1/2. Jadi kita harus mencari masing-masing konfigurasi untuk proton dan neutronnya. Dan yang kita perhatikan hanya pada nukleon yang tak berpasangan. Karena protonnya berpasangan semua, sehingga kita hanya memperhatikan yang neutron saja. Nanti 0 ditambah 1/2, karena yang proton tadi 0, dan neutronnya nilainya 1/2, sehingga spin untuk oksigen 15 adalah 1/2. Bagaimana dengan oksigen 16? Nah, untuk mencari paritasnya, otomatis kita tinggal seperti ini. Paritas tadi itu kan -1 pangkat L. -1 pangkat L. Jadi paritas -1 pangkat L. Nah, dia berada pada neutron yang tidak berpasangan itu berada pada 1p/2. Jadi untuk nilai P itu dia bernilai 1. Jadi L-nya itu sama dengan P dan dia bernilai 1. Ingat ya, tadi nilai untuk menentukan paritas. Pada saat dia di P, maka nilai L-nya sama dengan 1. Otomatis -1-nya pangkat, nah ini, -1-nya pangkat 1. Apapun yang berpangkat 1 pasti nilainya diri sendiri. Berarti -1. Otomatis kalau kita tuliskan spin dan paritasnya, berarti spin pangkat paritas Pi, J pangkat Pi. Jadi 1/2 pangkat -1 atau minus saja. Jadi kalau kalian perhatikan di tabel periodiknya, table of nuclear properties-nya, kalian akan menemukan pada bagian oksigen 15, nilai spin dan paritasnya itu adalah 1/2 pangkat -1. Kalian boleh cek kembali table of nuclear properties-nya, apakah sudah sesuai dengan ini atau tidak. Nah, bagaimana dengan oksigen 16? Oksigen 16 kita bisa perhatikan di sini bahwa dia memiliki jumlah proton dan jumlah neutronnya yang sama-sama genap. Otomatis dia tidak ada proton atau neutron yang tidak berpasangan. Otomatis nanti spinnya adalah 0. Bagaimana dengan paritasnya? Paritasnya karena dia berhenti pada 1p/2, otomatis paritasnya adalah plus. Kenapa? Karena 0 di pangkat apapun itu hasilnya adalah 0. Ya tidak, berarti 0 pangkat plus ya. Bagaimana dengan oksigen 17? Oksigen 17 itu dia memiliki proton 8 yang sama, otomatis yang kita lihat adalah neutronnya. Neutronnya berjumlah 9. Ya tidak. Neutronnya 9. Neutronnya sama dengan 9, otomatis nanti di kulitnya dia akan berhenti. Sampai di sini kan dia 8. Berarti yang 9 itu berada di kulit 1D 5/2. Berarti yang hanya di sekitar sini. Ada satu neutron yang tidak berpasangan pada kulit 1D 5/2. Berarti spin untuk
neutronnya itu adalah 5/2 karena dia berhenti di kulit 1D 5/2. Lihat ya. Oke, bisa 5/2. Gimana dengan paritasnya? Paritasnya karena dia tadi di 1D 5/2, berarti dia berada pada kulit D. D itu, ingat ya, SP, D, berarti 0, 1, 2. D itu memiliki bilangan kuantum orbital sebesar 2, otomatis Pi-nya nanti, paritasnya nanti adalah -1 pangkat 2. -1 pangkat 2 berarti 1, otomatis dia bernilai positif. Jadi, paritasnya adalah positif. Kita tuliskan 5/2 plus. Kalian bisa cek juga di table of nuclear partition-nya, spin dari oksigen 17 itu adalah 5/2 dan paritasnya adalah plus. Nah, bagaimana dengan Zn63? Zn63 memiliki nilai proton sebesar 30. Jadi kita tuliskan konfigurasinya sampai dia 30. Lihat di proton, dia tidak memiliki proton yang tidak berpasangan sehingga spin untuk protonnya itu adalah 0. Dan untuk neutronnya itu ada 33 sehingga untuk konfigurasi neutronnya ada 1 neutron yang tidak berpasangan, sehingga yang kita hanya lihat pada bagian neutron yang tidak berpasangan. Jadi kalian akan memperoleh spinnya itu adalah 5/2 karena dia berhenti di kulit 5/2. Untuk paritasnya akan kalian peroleh -1 karena dia berhenti pada F. SPD, ingat SPDF itu berarti dia berada pada bilangan genap, jadi paritasnya itu -1 pangkat genap pasti nilainya -1, otomatis nanti paritasnya -1 atau minus. Oke, untuk latihan kalian bisa mencari spin dan paritas dari inti K44, NB93, dan BA137. Ada kemungkinan kalian akan menemukan nilai spin dan paritas yang tidak sesuai dengan di table of nuclear properties-nya. Itu berarti kalian bukan salah dari tabelnya, tapi mungkin tapi pasti dari konfigurasi yang digunakan. Jadi sebenarnya bukan hanya konfigurasi yang ini saja untuk model kulit inti. Ada beberapa konfigurasi yang digunakan, apalagi jadi untuk konfigurasi model coupling spin-Mayer-Jensen ini hanya digunakan pada jumlah proton atau jumlah neutronnya itu tidak lebih dari 50. Jadi kalau misalkan kalian mencari spin dan inti dari konfigurasi proton dan neutron yang memiliki jumlah lebih dari 50, dia itu akan berbeda hasilnya dengan yang ada di table of nuclear properties kalian, karena memang model potensial inti yang digunakan itu beda untuk jumlah proton dan neutron yang lebih dari 50. Saya kira itu bisa dijadikan sebagai bahan LBL kalian, bagaimana mencari spin dan inti dari nilai jumlah proton dan atau neutron yang lebih dari 50. Oke, sekian untuk pertemuan ke-6 ya. Sekian untuk pertemuan ke-6 ini. Jika ada hal yang kurang jelas, silakan tanyakan melalui komentar pada video ini atau kalian dapat bertanya via chat WA. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.